Bahkan jika langit runtuh, akan ada orang tinggi yang menahannya. Oleh karena itu, sebelum alam roh astral menyerbu, meskipun Jun Changqiao secara aktif mempersiapkan, dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Munculnya kekuatan teratas dari 10 sekte abadi dan leluhur iblis di langit juga membuktikan tebakannya sebelumnya. Bahkan jika dia ingin bermain dalam pertempuran level ini, dia tidak memenuhi syarat. Lebih baik mati daripada mati. Dia hanya bisa bersembunyi. Jangan salahkan Jun Changqiao karena terlalu tak tahu malu. Hanya saja kekuatannya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Namun, ketika leluhur iblis muncul dan melukai Zenren Tonggu, mentalitasnya segera berubah. Beraninya kau menyakiti tuanku, aku akan melawannya denganmu. Karena itu, Jun Changqiao, yang semula berencana untuk berdiri dan menonton, memberi perintah. Formasi susunan yang menyelimuti sekte sepanjang masa menghilang, dan 20.000 prajurit Diablo dan 1 juta prajurit iblis pindah bersama. Sekte sepanjang masa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat atas, tetapi apakah itu tidak cukup untuk berurusan dengan kelompok lalat ini? Astaga, astaga, Mesya terbang melewatinya satu demi satu, dan ekspresi Zenren Tonggu berangsur-angsur menegang. Ketika armada ketiga menyerbu, dia telah melihat prajurit Diablo, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak yang tiba-tiba muncul setelah formasi susunan menghilang. 20.000 mekanisme, dan mereka sangat besar, terbang keluar dari sekte sepanjang masa secara tiba-tiba, pemandangannya benar-benar spektakuler. Tidak apa-apa jika itu hanya Mesya, tetapi yang paling mengejutkan Zenren Tonggu adalah bahwa ada 1 juta tentara tinggi dan lengkap di belakang mereka, dan tingkat kultivasi mereka, semuanya berada di rilem inti reinkarnasi. Di mata seorang pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak, rilem inti reinkarnasi bukanlah apa-apa, tetapi begitu banyak dari mereka yang muncul sekaligus masih sangat mengejutkan. Bukan hanya dia, ketika Taoist Qiye dan para ahli lainnya melihat sekelompok makhluk kolosal dan tentara padat terbang keluar dari arah gunung abadi-abadi, mereka semua tanpa sadar tercengang. Para penjajah telah menyerbu, karakter utama seharusnya adalah 10 sekte abadi. Namun, ketika pasukan sekte sepanjang masa muncul, mereka langsung menjadi fokus dari seluruh adegan. Pembentukan, Zhong Yi, yang duduk di meja nomor 1, memberi perintah. Dalam sekejap, 20.000 prajurit Diablo di belakangnya berpisah dan secara bertahap membentuk jaring besar di udara. Aktifkan mode kinerja, retakan, retakan, murid jiwa di dalam Diablo mendorong tuas dengan terampil, dan formasi pada mekanisme itu bersinar terang. Bagian luar mekanisme yang awalnya gelap menjadi berwarna-warni. Skuad pertama, sayap kiri. Tim kedua, sayap kanan. Ya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Ribuan jet tempur yang mewakili tim pertama dan kedua dengan cepat menyebar ke kedua sisi, seperti elang yang perlahan melebarkan sayapnya. Jun Changqiao, yang sedang duduk di depan aula utama sekte, meletakkan tangannya di atas kakinya dan mengatupkan jari-jarinya. Dia berkata dengan bangga, hari ini, sekte sepanjang masa akan bersinar di alam atas dan menempa legenda yang tak terhapuskan. Desir, desir, Mesya tak berawak yang terbang keluar dari lusinan kapal perang tampaknya berada di bawah kendali yang disengaja. Mereka semua mengarahkan ujung tombak mereka ke Mesya dalam formasi dan kemudian bergegas tanpa memperhatikan hal lain. Adegan itu seperti kumpulan ikan sarden di laut, tetapi juga seperti tornado yang berkumpul. Membunuh, Zhong Yi berteriak, Swiss 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 Swiss. Dengan satu perintah, 20.000 Mesya melesat ke depan. Ledakan, ledakan. Mesya dan Mesya tampaknya telah bergabung menjadi satu dalam sekejap, melepaskan pertempuran paling intens. Suara meriam, robekan, dan siulan memenuhi seluruh langit. Ledakan yang mempesona naik dan turun, satu demi satu, tak henti-hentinya. Sesaat kemudian, semua jenis puing jatuh seperti hujan. Dalam 2 tahun terakhir, formasi di dalam Diablo terus ditingkatkan, dan kekuatannya meningkat dari hari ke hari. Di sisi lain, jumlah Mesya tak berawak di alam spiritual astral tampaknya tidak banyak berubah, kecuali fakta bahwa jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Desir, desir, Jingzi, yang mengemudikan Meh number 66, sangat akrab dengan operasi itu. Dia melintasi jet tempur yang padat, dan dengan sapuan pedang berat Fan Yezi, lusinan dari mereka tersingkir dalam sekejap. Ini adalah operasi rutin, ini karena setiap murid yang mengendalikan Diablo Meh bisa bertarung dengan mudah. Itu normal bagi seseorang untuk membunuh lusinan dari mereka. Tentu saja, bahkan jika Mesya tak berawak itu seperti semut, dengan jumlah besar mereka, mereka masih bisa menyebabkan kerusakan fatal pada Mesya. Bip,
Pertahanan gagal. Bip, listrik terputus. Setelah membunuh 7 dari mereka, Jingzi mendengar suara notifikasi di telinganya. Dia melihat melalui kokpit ke jet tempur yang padat di luar, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia menekan tombol merah dengan tegas. Mode penghancuran diri, aktifkan. Hitung mundur, 10, 9, 8. Di dunia luar, Mech number 66 yang bobrok ditangguhkan di udara. Asap putih mengepul dari tubuhnya, menunjukkan kepada dunia betapa dahsyat dan tragisnya itu. Ketika hitungan mundur mencapai 1, Jingzi berteriak, sekte sepanjang masa, selamanya. Bom, di bawah mata dunia, Mech yang telah menghabiskan semua kekuatannya memancarkan cahaya terakhirnya, dan hampir 1000 jet tempur yang mendekat langsung berkurang menjadi 0. Semua seniman bela diri kagum. Desir, aliran cahaya terbang keluar dari asap tebal dan mendarat di bidang pelatihan sekte sepanjang masa. Jingzi, yang berdiri di tempat, mundur 2 langkah, dan jejak kesedihan muncul di matanya. Dia tanpa malu-malu meminta Mech nomor 66 untuk patriark. Meskipun dia hanya mengujinya untuk waktu yang singkat, dia telah membangun hubungan yang mendalam dengannya. Sekarang dia secara pribadi meledakkannya, dia pasti merasa tidak enak. Jun Changqiao menghiburnya, jika yang lama tidak pergi, yang baru tidak akan datang. Ledakan, ledakan, pertempuran di langit berlanjut. Setelah kelelahan, mekanisme Diablo menyelesaikan misi terakhir mereka dengan menghancurkan diri sendiri. Mech itu tidak terkalahkan, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya sangat jelas. Menurut statistik kasar, hilangnya satu mekanisme akan menghancurkan hampir 5.000 jet tempur. Menyakiti 5.000 musuh dan kehilangan satu mekanisme. Hasil ini berada dalam kisaran yang dapat diterima Jun Changqiao. Namun, orang tua Taixuan yang berdiri di aula arai mencengkeram dadanya. Mech semua dibuat olehnya, dan mereka seperti anak-anak baginya. Sekarang dia harus mengirim anak-anaknya pergi. Itu terlalu menyakitkan. Arai 7 bintang. Saat Mech menunjukkan kekuatan alam atas, wakil aula master dari aula kavaleri perang, Tao Yuan, berteriak. Jutaan tentara iblis yang berkumpul di luar Gunung Abadi Ion akhirnya pindah. Jika ini dibandingkan dengan perang sekuler, 20.000 mekanisme Diablo hanyalah kavaleri di barisan depan. Kekuatan utama sebenarnya adalah infanteri ini. Membunuh. Wah wah wah. Dengan perintah, sejuta tentara iblis pindah. Momentum mereka sangat besar, dan mereka mengenakan baju perang generasi kedua. Mereka seperti awan hitam bergulir yang melonjak dari Gunung Abadi Ion ke langit. Ledakan, ledakan, di langit, leluhur iblis, yang bertarung dengan para ahli dari 10 sekte abadi besar, merasakan sejumlah besar energi iblis melonjak keluar. Keadaan pikirannya terganggu, dan dia buru-buru melihat ke atas. Akan lebih baik jika dia tidak melihat. Para ahli dari sekte abadi sangat gembira. Mereka berpikir bahwa mereka akan membutuhkan waktu untuk berurusan dengan orang ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan dilukai oleh semua orang begitu cepat. Maaf, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Leluhur iblis memuntahkan darah bukan karena luka dalam, tetapi karena dia melihat Gui Bajiang dan jutaan tentara iblis. 8 jenderal di bawah komandonya. 1 juta tentara. Mengapa mereka ada di sekte sepanjang masa? Mungkinkah mereka menghilang di wilayah iblis karena anak itu mencuri mereka? Puff, leluhur iblis tidak bisa menahan darah dan muntah lagi. Bum. Setelah mengirim beberapa ahli dari sekte abadi terbang, dia berteriak pada Gui Bajiang dan jutaan tentara iblis, kalian semua, tunduk padaku sekarang. Sebagai penguasa wilayah iblis, dia harus mengendalikan bawahannya untuk kepentingannya sendiri. Namun, leluhur iblis lupa bahwa dia tidak hanya tidak memiliki tubuh iblis suci bawaan, tetapi dia juga telah mengubah tubuhnya. Jadi, hasil akhirnya adalah, tidak ada yang peduli. Jika dia menggambarkannya sebagai seorang idiot, Gui Bajiang dan jutaan tentara iblis akan memutar mata mereka dan berkata, siapa orang ini? Sial, melihat bawahannya memperlakukannya seperti udara, leluhur iblis menggertakkan giginya karena marah. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada para ahli dari 10 sekte abadi besar, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. 9527. Suara sang jenderal datang dari kapal perang utama. Kamu telah mengecewakanku. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang keluar dari kapal perang dan muncul di medan perang antara leluhur iblis dan 10 sekte abadi besar. Ledakan, energi ledakan meraung, dan ruang itu tanpa ampun terkoyak. Wah. Penatua tertinggi dari sekte abadi surga tinggi dan yang lainnya tampaknya telah terluka parah, dan mereka dikirim terbang ke segala arah. Kemudian, mereka terhuyung-huyung dan melayang di udara,
dan berkata dengan kaget, rahasia surgawi. Suara mendesing. Di area tempat pertempuran terjadi, seorang pria parubaya dengan seragam militer yang rapi melambaikan jubahnya dengan elegan. Dia duduk di kursi gantung dengan satu kaki disilangkan di atas yang lain. Dia dengan lembut mengocok piala berisi anggur berkualitas dan berkata, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Menjadi budak. 2. Mati. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Dia tiba-tiba muncul dan mengalahkan 10 ahli top, duduk dengan tenang di langit seperti seorang raja, dan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Keterampilan akting orang ini tidak kalah dengan milikku. Kemunculan tiba-tiba dari Kapten Armada Pertama Dunia Roh Astral mengirim 10 pembangkit tenaga listrik Sekte Abadi terbang. Kemudian, dia duduk di langit dengan percaya diri. Dia tidak hanya menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, tetapi dia juga menunjukkan hal yang menakutkan. Jun Changqiao dipukul dengan keras. Hal itu biasanya dilakukan olehnya, tetapi hari ini, dia direduksi menjadi dinding latar belakang. Itu tidak bisa dihindari. Pihak lain memiliki kekuatan inti yang keras. Sejak dia melakukannya, bisakah dia memicu One Punch Kill? Orang harus tahu bahwa prinsip menggunakannya adalah jika lawan melakukannya di depan Gou Sheng. Sayangnya, tidak ada hal seperti itu. Pertama-tama, kaptennya sangat kuat. 10 sekte abadi tidak layak disebut di depannya, jadi itu wajar tidak peduli apa. Kedua, One Punch Kill benar-benar ketinggalan zaman. Bahkan jika itu memenuhi persyaratan, itu hanya langkah yang mencolok tetapi tidak praktis. Kecuali, ada versi ranah atas atau versi yang lebih tinggi. Aku tidak suka membuang waktu. Jenderal itu masih dengan lembut memutar-mutar gelas anggurnya. Tidak ada ekspresi yang muncul di wajahnya saat dia berkata, aku akan memberimu waktu 15 menit untuk mempertimbangkannya. Huff, tetua tertinggi dari Sekte Abadi Surga Tinggi berkata dengan dingin, kamu ingin kami menjadi budak. Kamu sedang bermimpi. Siapapun dengan sedikit temperamen dan keberanian tidak akan memilih untuk menjadi budak penjajah. Karena itu, sikap para pembangkit tenaga listrik adalah bertarung sampai mati. Aku tidak setuju menjadi budak. Pria parubaya itu menyesap anggur. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata, jadi, aku memilih kematian. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya. Orang ini jelas merupakan orang yang paling sempurna yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Itu normal. Sistem berkata, dengan basis kultivasi tuan rumah saat ini, bahkan jika Anda tidak melepaskan aura apapun di alam bawah, kata-kata dan tindakan Anda sangat megah. Mengapa? Karena wilayah dan keadaan pikiranmu. Sebuah pembangkit tenaga listrik sejati, setelah pembaptisan waktu dan pemeliharaan atribut langit dan bumi, akan memadatkan semacam momentum bawaan, terutama ketika menghadapi yang lemah. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, apakah kamu secara tidak langsung mengatakan bahwa aku noob? Kamu bisa memahaminya seperti itu. Nyah. Ketika keduanya bertengkar, tetua tertinggi dari Sekte Abadi Surga Tinggi berkata dengan tegas, aku lebih baik mati daripada hidup dalam kehormatan. Kata-katanya adalah pikiran dari seniman bela diri alam atas. Bahkan jika kekuatan pria parubaya itu tak terduga, dia masih siap untuk bertarung atau berkorban. Baik, Kapten berdiri dan berkata, kamu mungkin belum melihat kekuatan yang sebenarnya, jadi kamu tidak mengerti apa itu rasa takut. Dia merentangkan tangannya dan berkata dengan bangga, budakku, kamu bisa keluar sekarang. Desir, dari pintu kabin 50 kapal perang, puluhan ribu garis cahaya terbang keluar. Seolah-olah mereka telah dilatih secara profesional, mereka berbaris di belakang Kapten Armada. Ketika cahaya menyebar, makhluk dengan berbagai bentuk dan ukuran muncul. Ini sama dengan leluhur Vien. Mereka dari nomor 1 sampai nomor 9526. Karena ras mereka berbeda, mereka semua terlihat aneh. Ini sudah berakhir. Sedikit keputusasaan muncul di mata Masato Kitano dan pembudidaya independen lainnya. Hampir 10.000 budak tiba-tiba muncul. Dilihat dari aura mereka saja, mereka tidak lebih lemah dari pembudidaya rilem pencarian kebenaran tingkat menengah. Jika mereka bertarung, itu pasti akan merusak. Kekeke, leluhur iblis tertawa aneh. Setelah tinggal di kapal perang utama selama beberapa bulan, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang zombie yang dikendalikan oleh kapten, jadi dia tidak berpikir bahwa alam atas memiliki kemampuan untuk melawannya. Tidak berkompromi, jangan menjadi budak, lalu, kalian semua akan mati. Leluhur iblis sudah mulai membayangkan adegan alam atas runtuh dan orang-orang sekarat. Meskipun itu bukan rencananya sendiri, penting untuk berpartisipasi.
Karena dia membenci 10 sekte abadi utama dan alam atas sampai ke intinya, dia lebih suka melihatnya dihancurkan. Mendesah. Seorang pasien dengan distorsi psikologis yang parah. Sekte sepanjang masa. Melihat begitu banyak zombie muncul dan kekuatan mereka secara keseluruhan meledak, menekan aura 10 sekte abadi utama dan bahkan seluruh alam atas, ekspresi Jun Changqiao menjadi sangat serius. Kamu benar-benar tidak bisa keluar. Tidak, kamu menjatuhkan bola di saat kritis. Bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Sistem juga sangat tidak berdaya. Bagaimanapun, kekuatannya akan mengganggu ketertiban langit dan bumi dan bahkan membawa konsekuensi yang lebih serius. Itu ditakdirkan untuk sering digunakan, seperti Unstoppable Blade. Murid, Zenren Tonggu berkata dengan telepati, cepat bawa para murid dan evakuasi. Dia sudah menyadari keseriusan masalahnya, jadi dia hanya berharap untuk mengandalkan kekuatan teratas dari alam atas untuk mendukung dan membiarkan junior yang menjanjikan pergi sesegera mungkin. Evakuasi, Jun Changqiao berkata tanpa daya, di mana kita bisa mengungsi. Kamu bisa mengungsi ke wilayah Patung Batu. Sistem menyarankan. Apakah menurutmu jika alam atas memiliki kemungkinan dihancurkan, dunia kecil yang bergantung pada sistem akan selamat? Kata Jun Changqiao. Tunggu sebentar lagi, lalu gunakan sistem store untuk membuat keajaiban. Sudah pada saat ini, bisakah kamu berhenti mempromosikan? Ini bukan promosi, itu satu-satunya kesempatan. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Memang, berdasarkan situasi saat ini, alam atas terlalu lemah dalam menghadapi armada pertama dunia jiwa astral. Jika mereka ingin membalikkan keadaan, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukan cheat yang lebih besar. Mungkin menurutmu itu tidak cukup menakutkan. Jenderal mengangkat tangannya dan berkata, saya mungkin juga membiarkan Anda memperluas wawasan Anda lagi. Jepret, suara jentikan jari terdengar, tidak setengah dari orang-orang di dunia mati, tetapi aliran cahaya kecil terbang keluar dari armada kapal perang dan dengan cepat menjadi normal, seperti awan gelap yang menggulung menutupi setengah dari alam atas. Mata Jun Changqiao hampir keluar dari rongganya. Melalui perspektifnya, sistem dengan cepat sampai pada kesimpulan. Ada total 200 juta pesawat tak berawak ini. 200 juta, konsep macam apa itu? Ini sudah berakhir. Zenren Tonggu, yang awalnya ingin muridnya pergi sesegera mungkin, tampak semakin putus asa sekarang. Ada hampir 10.000 budak pencarian kebenaran, dan monster terbang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi separuh langit. Bahkan jika mereka menemukan tempat untuk bersembunyi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Murid, Zenren Tonggu berhenti bicara. Ini karena Jun Changqiao, yang mengenakan Great Sage Suit, sudah berdiri di depannya. Tatapannya serius ketika dia berkata, kamu dan aku, tuan dan murid, akan bertarung berdampingan hari ini. Anda, Zenren Tonggu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah. Berjuang berdampingan. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, aura agung muncul dari sekte sepanjang masa lagi. Para elit klan Patung Batu, yang dipimpin oleh 3 rektor dan 9 menteri, terbang keluar. Para elit klan Naga, yang dipimpin oleh Long Aotian, dan para elit klan Ice Phoenix, klan Pejalan Surgawi, dan klan lainnya juga terbang. Bagaimana mereka datang? Mereka pasti menggunakan arai teleportasi super. Selama periode waktu ini, Aula Arai telah menyiapkan susunan teleportasi di luar tanah leluhur semua klan. Harga untuk datang ke sekte sepanjang masa adalah 1 magnetite. Zenren Tonggu dan Masato Kitano tercengang lagi. Tentara iblis yang berkekuatan sejuta sudah cukup mengejutkan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak klan yang terbang keluar dari sekte abadi? Dilihat dari fakta bahwa mereka berdiri di belakang Jun Changqiao, jelas bahwa mereka mengikuti jejaknya. Setiap orang, Jun Changqiao berkata dengan keras, jangan takut apapun kesulitan yang kita hadapi. Hadapi mereka dengan senyuman. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menghadapinya. Ketekunan adalah kemenangan. Ayolah, Oli. Petik 2, Para ahli dari berbagai klan saling memandang. Anakku, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Katanya bagus. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menghadapinya. Petik 2. Suara mendesing. Gongsun Ruoli terbang dan melayang di depan Jun Changqiao. Cross of Flowers juga datang bersamanya. Meskipun dia belum lama keluar dan penampilannya tidak berubah, aura di sekelilingnya jelas jauh lebih kuat. Anda di sini, aku di sini, kamu seharusnya tidak datang. Aku masih datang. Petik 2, Mulut semua orang berkedut. Apakah ini cara komunikasi yang unik antara suami dan istri?
Situasi saat ini adalah bahwa 50 kapal perang melayang di titik tertinggi, dan 200 juta jet tempur menutupi setengah langit seperti awan gelap. Kapten berdiri dengan bangga di depan kursinya, dan di belakangnya ada puluhan ribu budak pencari kebenaran. Di sisi alam atas, 10 sekte abadi besar dan berbagai sekte berkumpul bersama. Para pembudidaya keliling berkumpul bersama, serta kekuatan berbagai klan yang dipimpin oleh Jun Changqiao di Gunung Abadi Ion. Skala seperti itu, susunan pemain seperti itu. Jika seorang komikus menggambar, dia pasti akan mengajukan surat pengunduran diri. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu berencana untuk melawan dengan keras kepala. Baik, karena kamu tidak ingin menjadi budak, maka pergilah dan mati." Pada titik ini, niat membunuh yang kuat secara bertahap muncul di matanya. Dia berkata, "Hancurkan semua makhluk hidup di pesawat ini." Ya, zombie meraung, dan energi kekerasan langsung meletus. Wosh wosh, wosh wosh. Pada saat yang sama, jet tempur yang berkumpul di langit juga mulai bergerak, menunjukkan bahwa pertempuran untuk bertahan hidup di alam atas akan segera dimulai. Namun, pada saat kritis ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan janggut berjenggot perlahan terbang dengan tangan di belakang punggungnya. Penampilannya sangat biasa, jenis yang tidak dapat ditemukan di keramaian. Namun, sejak dia muncul di bidang penglihatan mereka, semua seniman bela diri secara tidak sadar menjadi serius. "Oh," pria parubaya itu menyentuh dagunya dan berkata dengan penuh minat, "Apakah Anda pembangkit tenaga listrik tersembunyi dengan kekuatan tempur 10.000 di alam atas?" "Tidak." Sambil melayang di udara, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Saya hanya seorang pendongeng yang mencari nafkah di dunia pugilistik." Berbicara, buku, rakyat, mulut Jun Changqiao perlahan terbuka. Dia di sini, dia di sini. Dia memegang kipas bulu di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Pembangkit tenaga listrik tidak mengenali orang ini, dan Jun Changqiao belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata pendongeng, dia segera mengingat pria yang maha tahu di Ganghut yang telah disebutkan berkali-kali oleh Gu Zhaoxi tetapi belum pernah bertemu. "Sangat kuat," sistem berkata dengan serius. "Ini benar-benar omong kosong." Meskipun penampilan orang ini tidak megah, ketenangan dan ketenangan yang dia pancarkan jelas merupakan seorang ahli. "Tunggu sebentar, mungkinkah ibu yang dicari ayahku?" Menyembunyikan identitasnya selama beberapa dekade dan muncul sebagai penyelamat di saat hidup dan mati alam atas. Lalu mengadakan pertunjukan reuni keluarga. "Ini tidak akan berhasil, saya harus menyiapkan beberapa bom gas air mata terlebih dahulu. Akan canggung jika aku tidak bisa menangis." Tepat ketika Gou Sheng membiarkan imajinasinya menjadi liar, sistem berkata tanpa berkata-kata, "Saya khawatir kebiasaan buruk tuan rumah ingin memeluk paha pembangkit tenaga listrik ketika dia melihat seseorang tidak dapat diubah. Menghadapi kapten itu, dia tidak dirugikan. Apa menurutmu dia orang lokal?" "Ini," sistem tidak bisa berkata-kata. Jun Changqiao berkata, "Karena dia dari alam luar, ada kemungkinan dia adalah ibuku." "Anakku," Gongsun Ruoli berkata dengan telepati, "kamu kenal orang ini?" Jun Changqiao, yang melambung dalam dongengnya sendiri, tiba-tiba menjadi kaku dan hancur. "Ayah, kamu tidak mengenalnya?" "Saya tidak." Memukul. Realitas menamparkan Gou Sheng, menyebabkan dia mengempis seperti balon kempis. Hahaha, melihat bahwa tuan rumah tidak berhasil menipu ibu yang kuat, sistem tertawa terbahak-bahak, hampir terdengar seperti angsa. "Orang ini," Gongsun Ruoli berkata dengan serius, "kekuatannya di atas kekuatanku. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk menjadi lebih kuat dari seseorang yang setengah langkah ke langkah ketiga. Orang tua yang tampaknya sederhana ini telah memasuki negara rahasia surgawi." "Saudara laki-laki," Jun Changqiao terkejut, "orang yang Anda sebutkan adalah pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Dari penampilan pembangkit tenaga listrik teratas dari 10 sekte abadi besar, dia telah menentukan bahwa mereka harus setengah langkah atau mendekatinya. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar memasuki negara rahasia surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu patuh setelah penampilan kapten. Bala bantuan, penyelamat, senior." Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan bertanya, "Apakah kamu kenal Gu Zhaoxi?" "Tidak masalah jika dia bukan ibunya. Dia masih bisa menggunakan sudut lain untuk lebih dekat dengannya." Gu Zhaoxi, orang tua itu membelai janggutnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kedengarannya familiar. Apakah pria kecil yang menyatu dengan roh reinkarnasi yang kuberikan padanya?" Jun Changqiao membeku di tempat. Zenren Tonggu dan para ahli dari 10 sekte surgawi utama juga tercengang. Gu Zhaoxi memiliki roh reinkarnasi, ini adalah sesuatu yang diketahui oleh alam atas,
tetapi mereka tidak tahu bahwa benih roh khusus yang lahir di kedalaman alam semesta sebenarnya diberikan oleh orang tua ini. Roh reinkarnasi kakakku diberikan kepadanya oleh senior. Jun Changqiao bertanya dengan heran. Tidak buruk, sang pendongeng berkata, dia mengganggu saya untuk waktu yang lama. Untuk mengirimnya pergi, saya dengan santai memberinya benih roh. Kirim mereka, sesuka mereka. Jun Changqiao tiba-tiba merasa sedikit pusing. Pada awalnya, dia berpikir bahwa kapten armada ini sudah sangat sok, tetapi pada akhirnya, pendongeng yang muncul bahkan lebih berani. Memang, selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Dia yakin, mendesah. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, agak malu, perjalananku masih panjang. Tidak hanya seniman bela diri yang terkejut, tetapi mata-mata leluhur iblis yang hebat juga terkejut. Dia berkata dalam hatinya, sejak kapan ada orang seperti itu di alam atas? Meskipun dia baru saja dibangkitkan 100.000 tahun yang lalu, dia sangat percaya bahwa kemungkinan alam atas melahirkan Arcanum surgawi mendekati nol. Pria tua, jenderal menyimpan piala di cincin spasialnya dan melepaskan jubah di bahunya. Dia berkata, dilihat dari auramu, kamu sepertinya bukan orang lokal. Tidak, pendongeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lahir dan dibesarkan di alam atas, tetapi saya pergi di tahun-tahun awal saya. Saya belajar beberapa keterampilan yang layak dari luar, dan setelah saya kembali, saya mulai fokus pada mendongeng. Mendongeng, jenderal berkata, seorang pertapa hebat yang tinggal di kota. Dia pasti tidak berpikir bahwa lelaki tua ini, yang auranya tidak lebih lemah darinya, akan benar-benar menjadi pendongeng. Keterampilan yang layak yang dia sebutkan pasti tidak terduga. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Sangat aneh. He Wudi, yang berada di antara para murid, juga bergumam dalam hatinya, orang ini sangat aneh. Apa yang aneh tentang dia tidak bisa dijelaskan. Aku tidak mampu menjadi seorang pertapa. Pendongeng berkata dengan rendah hati, saya hanya mengandalkan mulut saya untuk mencari nafkah. Petik 2, petik 2. Semua orang terdiam. Anda masih dapat berbicara dan tertawa tanpa mengubah ekspresi Anda di hadapan Arcanum surgawi, puluhan ribu rilem pencarian kebenaran, dan begitu banyak monster terbang. Siapapun yang mengira bahwa Anda mencari nafkah di dunia persilatan pasti telah ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Baik, jenderal tidak bermaksud untuk mengetahui identitasnya dan berkata, karena kamu sudah keluar, ayo bertarung. Dia sangat sok ketika dia muncul, tetapi sekarang dia sangat serius. Jelas, dia tidak seperti Gou Sheng, yang memaksakan dirinya menjadi sok demi sok. Ketika dia menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama, dia akan serius. Itulah yang saya pikirkan. Ekspresi pendongeng sangat tenang, dan dia tidak malu sama sekali. Dia sepenuhnya menunjukkan apa itu ahli sejati. Namun, dia berhenti dan berkata, saya ingin menambahkan taruhan. Taruhan apa? Jika kamu kalah, tinggalkan dunia atas. Bagaimana jika aku menang? Hidup dan matiku dan hidup dan mati alam atas terserah padamu. Oke, jenderal berkata, saya berani bertaruh dengan Anda. Pendongeng melirik pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi utama dan para pembudidaya keliling dan berkata, bubarkan, jangan sampai Anda terpengaruh oleh pertarungan. Senior, terima kasih. Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan terbang ke bawah tanpa melihat ke belakang. Yang lain juga mundur satu demi satu. Mereka bahkan mundur jauh sebelum berhenti. Mereka bergumam dalam hati, seharusnya aman di sini, kan? Munculnya pendongeng tidak diragukan lagi memberi kesempatan kepada alam atas untuk bernapas. Namun, pembangkit tenaga listrik masih gelisah karena sosok perkasa yang tertutup ini tidak dapat mengalahkan lawannya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Jun Changqiao tidak berpikir begitu, tetapi suasana hatinya sangat buruk. Ketika alam atas dalam bahaya, itu adalah kesempatan besar untuk pamer, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa direduksi menjadi pengamat. Jika dia tidak bersinar dalam plot kunci tertentu, itu akan menjadi kegagalan terbesar dalam kehidupan protagonis novel fantasi. Jangan putus asa, sistem menghibur, saya di sini. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat dan miliki aku. Maaf, aku tidak bisa membantu. Petik 2, petik 2. Saat Jun Changqiao tertekan karena kurangnya pengalaman bermain game, jenderal dengan lembut mengangkat tangannya. Atribut di sekitarnya tiba-tiba berkumpul bersama, dan semua jenis efek khusus meledak, membuat artis efek khusus pasca produksi menangis. Menakutkan, pembangkit tenaga listrik dari 10 sekte abadi utama terkejut. Mereka sudah menyadari bahwa kekuatan pria parubaya itu luar biasa.
Sekarang dia telah mengumpulkan setengah dari atribut langit dan bumi di langit hanya dengan mengangkat tangannya, mereka masih sangat terkejut sehingga hati mereka bergetar. Semakin kuat kinerja jenderal, semakin sedikit pengalaman bermain Jun Changqiao. Tidak buruk, pendongeng berkata dengan acuh tak acuh, kamu memiliki beberapa kemampuan. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, jenderal dengan lembut mengangkat dua jari. Atribut langit dan bumi yang terkumpul dikompresi dengan cepat, membentuk cahaya terang. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan terlipat oleh dampaknya. Ini adalah seni bela diri yang saya ciptakan sendiri. Ini disebut ibadah dari segala arah. Dia berkata dengan bangga, saya akan menunjukkan ketidakmampuan saya hari ini. Wosh! Dia mengulurkan dua jari, dan cahaya meledak seperti tetesan air. Retakan, retakan, kemanapun ia lewat, ruang itu langsung diaduk menjadi kekacauan yang tak tertahankan, meninggalkan bekas luka yang tampak seperti telah dipanggang. Apa yang disebut ibadah dari segala arah ini, dari pertemuan hingga pertunjukan, tampak sangat biasa, tetapi aura yang dipancarkannya membuat semua seniman bela diri di alam atas merasa tertekan. Rilem pencarian kebenaran, alam transformasi inti. Di depan alam rahasia surgawi, mereka tidak lebih dari semut. Sang pendongeng tersenyum dan berkata, kebetulan, saya memiliki seni bela diri yang disebut ibadah dari segala arah. Cukup, setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Wos, atribut langit dan bumi yang kuat terbang dari jarak yang lebih jauh, dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk penghalang pertahanan yang berwarna-warni. Dari jauh, itu tampak seperti air terjun deras yang menggantung di langit. Terlalu kuat, di bawah campur tangan kedua kekuatan, Jun Changqiao terkejut. Ya, dia sering menggunakan cheat. Namun, setelah menyaksikan pertempuran antara dua seniman bela diri langkah ketiga dengan matanya sendiri hari ini, bahkan jika itu tampak seperti pertukaran penyelidikan, itu membuatnya merasa tidak penting. Boom! Pada saat ini, cahaya bertabrakan dengan tirai cahaya, dan ada suara yang memekakkan telinga, dan ruang di sekitarnya langsung runtuh seolah-olah itu adalah akhir dunia. Suara mendesing, aura gelombang badai berlangsung untuk sementara waktu, dan kemudian secara bertahap menghilang menjadi ketiadaan. Jun Changqiao dan pembangkit tenaga listrik lainnya buru-buru melihat ke atas, tetapi mereka tidak menemukan pendongeng, jadi mereka semua menebak dalam hati mereka, apakah dia menghindarinya. Tunggu sebentar, kapan sebuah lubang besar muncul di bawah tanah? Semua orang secara tidak sadar melepaskan indera spiritual mereka, dan segera menemukan pendongeng di dalam lubang dengan kelopak mata digulung dan mulutnya berbusa. Gan, suasana tiba-tiba membeku, bahkan jenderal itu tercengang. Tidak mungkin, setelah beberapa saat, Jun Changqiao memegangi kepalanya dan meraung, dia muncul begitu saja, dan dia dikalahkan begitu saja. Saya mengerti sekarang, He Wudi, yang tidak bisa mengetahuinya, memata-matai aura pendongeng lagi dan buru-buru mengirim transmisi suara, Patriark, orang ini menggertak. Kekuatan sejatinya hanya di puncak alam pencarian kebenaran. Tanda pisah, PS, pembaruan akan dilanjutkan besok. Dari saat dia muncul hingga saat dia menyerang, pendongeng memberi kesan kepada semua orang bahwa dia adalah seorang kultivator penyendiri dengan kedalaman yang tak terduga. Pada akhirnya, dia terlempar ke tanah dengan satu gerakan. Pembalikan ini sangat cepat sehingga Jun Changqiao dan seniman bela diri lainnya hampir jatuh ke tanah. Puncak alam pencarian kebenaran, ekspresi Gongsun Ruoli menjadi menarik. Itu tidak benar, dia tampak tak terduga sekarang. Mengapa auranya tidak sebagus miliknya sekarang? F***, Jun Changqiao mogok. Jangan bilang apa yang disebut kemampuan bagus orang ini adalah menempelkan dua bawang di hidungnya dan berpura-pura menjadi gajah. Giliran saya, aku juga bisa. Saat itu, Gou Sheng pergi ke aula alkimia dan secara khusus menghabiskan 500 poin reputasi untuk membeli setelan gertakan. Dalam hal menggertak, dia jelas tidak lebih lemah dari orang lain. Mengapa itu tidak berguna? Pendongeng datang dari alam roh bintang untuk menimbulkan masalah. Jika dia menggunakannya untuk menyamar sebagai dia, kecuali dia memiliki aura yang luar biasa, dia pasti akan diekspos dalam pertempuran nyata. Di samping itu, bahkan jika setelan gertakan bisa menyamar sebagai seorang ahli, mengapa itu berpura-pura menjadi pembangkit tenaga listrik langkah ketiga? Oleh karena itu, prop semacam ini yang digunakan untuk menggertak harus digunakan sesuai dengan kesempatan. Jika digunakan sembarangan, hasilnya akan sama dengan pendongeng. Tentu saja, sudah cukup baik bahwa pendongeng berada di puncak alam pencarian kebenaran. Namun, alam atas dalam bahaya pada saat ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini jelas tidak bisa menciptakan keajaiban, apalagi menjadi penyelamat. Sial,
Kemarahan berangsur-angsur muncul di mata sang jenderal saat dia berdiri di udara. Ketika pendongeng muncul, dia menganggapnya sebagai lawan yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia sengaja bermain dengannya. Mati, Wos. Jenderal mengangkat tangannya dengan marah, mengumpulkan energi langit dan bumi di sekitarnya, dan meledakkannya ke tanah yang tenggelam seperti bola meriam. Bum bum bum, kekuatan kemarahan membombardir tanah lagi, dan area cekung terus meluas. Petik 2, Sudut Jun Changqiao dan mulut seniman bela diri lainnya berkedut. Karena pendongeng tidak berada di alam pencarian kebenaran, dia pasti akan mati setelah dibombardir dengan sangat gila. Namun, ketika sang jenderal berhenti dan debu yang berkumpul di sekitarnya menghilang, mereka melihat bahwa pendongeng masih terbaring di lubang yang dalam yang menyebar lebih luas, masih memutar matanya dan mulutnya berbusa. Ini, Jun Changqiao dan yang lainnya tercengang. Jenderal itu juga terlihat tidak percaya ketika dia berkata, bagaimana ini mungkin? Para ahli top yang hadir di sini pada dasarnya telah menentukan kekuatan sebenarnya dari pendongeng, tetapi benar-benar tidak terbayangkan bahwa dia masih bisa tetap tanpa cedera setelah mengalami putaran pemboman. Kecuali, bisakah orang ini menerima pukulan? Ledakan. Ledakan. Jenderal terus mengumpulkan kekuatan dan menyerang. Energi spiritual surga dan bumi melolong, dan ruang itu diaduk sampai-sampai secara bertahap runtuh. Setelah beberapa saat, pendongeng masih terbaring di lubang yang dalam. Meskipun dia terlihat sedikit menyedihkan, dia tetap mempertahankan keadaan itu, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Mustahil. Jenderal itu meraung dengan marah, tidak mungkin. Kekuatan orang ini jelas jauh lebih rendah darinya, dan membunuhnya bisa dikatakan mudah. Tapi mengapa dia masih bisa menahan pemboman begitu lama? Pada saat ini, pendongeng berdiri perlahan dari lubang yang dalam. Dia pertama kali menyapu tanah dan terbang keluar. Dia duduk bersila di tanah dan memanggil meja kecil. Palu itu diletakkan. Dia dengan lembut melambaikan kipas bulu. Setelah beberapa saat persiapan, pendongeng mulai berbicara dengan nada berlebihan. Omong-omong, dulu sekali, ketika alam atas pertama kali dibuka dan langit dan bumi layu, kumpulan pertama makhluk hidup lahir. Petik 2, Jun Changqiao dan para seniman bela diri tidak bisa berkata-kata. Kakak laki-laki, mengapa Anda berbicara tentang buku pada saat kritis seperti itu? Dipahami, jenderal tampaknya telah memahami sesuatu dan mencibir, jika saya tidak salah, Anda harus sengaja mengulur waktu. Mata pendongeng berkedip sedikit, jelas, pikirannya telah ditebak. Namun, jenderal berkata dengan acuh tak acuh, untuk dapat menahan begitu banyak pemboman dan masih dapat berdiri, kekuatanmu seharusnya tidak terlalu lemah. Mungkinkah, itu bukan tubuh aslimu? Bukan tubuh asliku. Jun Changqiao tercengang, mendesah. Pendongeng menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah saya sudah ketahuan? Betul sekali, dia dengan murah hati mengakui, ini hanya inkarnasi saya. Karena keterikatan saya dengan kampung halaman saya meninggalkannya di alam atas. Brengsek, ini sedikit eksplosif. Jun Changqiao dan para seniman bela diri tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa orang ini adalah pembohong yang menggertak, tetapi mereka tidak mengharapkan plot berbalik lagi. Cek, jenderal berkata, bahkan inkarnasi memiliki basis kultivasi seperti itu. Saya sangat ingin tahu, seberapa kuat tubuh asli Anda. Anda akan segera melihat, kata pendongeng. Jenderal itu menyilangkan tangannya dan berkata dengan bangga, jangan mengecewakanku. Dia sudah menduga bahwa pendongeng sengaja mengulur waktu, mungkin menunggu tubuh aslinya bergegas. Karena itu masalahnya, dia akan memberikan kesempatan kepada alam atas untuk bertahan hidup. Meskipun dia datang atas perintah kali ini untuk membalas dendam, dia masih ingin bertarung dengan kekuatan tempur lebih dari 10.000. Jangan khawatir, sang pendongeng berkata, saya jamin Anda akan puas. Jenderal bersikeras menunggu tubuh aslinya datang, sehingga para budak berkumpul di sekelilingnya dan jet tempur yang memenuhi langit tidak menyerang. Taktik mengulur-ulur sang pendongeng sangat berhasil. Namun, dia khawatir di dalam hatinya, ini akan memakan waktu untuk tubuh asli saya untuk datang ke alam atas. Saya khawatir orang ini tidak akan bisa menunggu dan akan menghancurkan semua makhluk hidup terlebih dahulu. Mendesah, dia terlalu ceroboh. Jika dia tahu bahwa penyerbu itu sangat kuat, dia akan bergegas lebih awal. Jenderal sedang menunggu tubuh asli pendongeng. Jun Changqiao dan berbagai seniman bela diri juga menunggu, berharap dia bisa menyelamatkan orang-orang dari api dan air. Berdengung. Beberapa jam kemudian, ruang itu tiba-tiba bergetar sedikit, seolah-olah telah dipotong oleh pedang tajam, dan bekas pedang halus muncul. Wos! Gelombang udara khusus muncul dari celah dan langsung memenuhi seluruh alam atas.
Tubuh aslinya ada di sini. Jenderal menoleh untuk melihat, matanya berkedip-kedip dengan semangat juang. Aura yang muncul memang tidak kuat, namun intuisinya mengatakan bahwa kekuatannya harus luar biasa. Jun Changqiao dan berbagai seniman bela diri juga mengunci celah yang robek, ekspresi mereka sangat serius. Apa yang sedang terjadi? Sang pendongeng tercengang. Pada saat ini, semua seniman bela diri yang hadir berpikir bahwa tubuh aslinya telah datang. Faktanya, dia tahu yang terbaik bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk mencapai alam atas. Lebih-lebih lagi, bahkan jika dia datang lebih awal, dia seharusnya tidak merobek ruang. Retakan, ruang itu terus robek, dan jejaknya berangsur-angsur meluas. Wosh. Tiba-tiba, 3 aliran cahaya terbang keluar dari celah dan berhenti di langit alam atas. Ketika cahaya menghilang, seorang pria parubaya dengan penampilan yang jujur, seorang wanita dengan seorang anak di lengannya, dan monster dengan tubuh manusia dan kepala buaya muncul. Semua orang tercengang. Ada lebih dari satu tubuh asli pendongeng ini. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan bahkan ada seseorang yang bukan manusia atau hantu. Dalam hukum, kepala buaya, yang baru saja tiba di alam atas, agak terkejut. Aku tidak menyangka ujung terowongan ruang waktu akan terhubung ke pesawat. Ya, pria parubaya itu berkata, ini agak sulit dipercaya. Pada saat ini, dia melihat jet tempur yang tak terhitung jumlahnya dan lusinan kapal perang baja berkumpul di langit yang jauh. Dia menyipitkan matanya dan berkata, benda ini terlihat sedikit familiar. Wanita di sampingnya berbisik, tidak lama setelah putra kami lahir, kapal perang serupa muncul di alam gunung dan laut. Mereka semua dihancurkan oleh kapak suami kami. Pria parubaya itu menamparkan dahinya dan berkata, aku ingat sekarang. Alam gunung dan laut. Tatapan sang jenderal berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata, mungkinkah kamu adalah orang yang menghancurkan armada keempat dari alam roh bintang? Tujuan utama armada alam roh astral adalah untuk menjelajahi alam semesta yang tidak diketahui dan menjarah energi pesawat. Armada ketiga dan keempat memasuki sistem lautan luas pada saat yang bersamaan. Satu menemukan alam atas, dan yang lainnya menemukan alam gunung dan laut. Pada akhirnya, satu dihancurkan dan yang lainnya dihancurkan. Meskipun mereka gagal, mereka mengirim lokasi kedua alam kembali ke alam roh astral sebelum mereka dihancurkan, jadi mereka pasti akan membalas. Armada pertama datang untuk menghancurkan alam atas, dan kemudian alam gunung dan laut. Sekarang, pria parubaya yang tiba-tiba kehabisan celah menyebutkan kapal perang. Jadi, sang jenderal menebak bahwa dialah pembunuhnya. Betul sekali, akulah yang menghancurkan mereka. Karena dia melakukannya, dia harus mengakuinya. Itu adalah warna sejati seorang pria. Pada titik ini, identitas seniman bela diri yang keluar dari celah itu jelas dengan sendirinya. Mereka adalah pasangan Gu dan Rilem Lord of the Mountain and Sea Realm. Adapun Gu Zhaoxi, yang berbaring di pelukan ibunya, dia menatap lingkungan yang akrab dengan perasaan campur aduk. Setelah reinkarnasi lain, dia meninggalkan alam atas. Namun, hanya 2 tahun kemudian, dia kembali dengan cara yang istimewa. Rumah saya, mata Gu Zhaoxi basah. Setelah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, keadaan pikirannya seharusnya sangat kuat, tetapi pada saat ini, ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya ingin menangis. Gowa, ibunya menghiburnya. Apa yang salah? Gu Zhaoxi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia menunjuk ke lusinan kapal perang di langit dan menangis. Hal-hal ini terlalu menakutkan. Ibunya yang awalnya baik, tiba-tiba terlihat dingin. Ayah, anakmu menangis. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dipahami. Gu Tianxing melambaikan tangannya, dan kapak itu muncul dari udara tipis. Jenderal itu menggertakkan giginya dan berkata, kamu menghancurkan armada alam roh astral, dan kamu akan membayar dengan nyawamu. Sebenarnya, armada ketiga dan keempat adalah bawahannya. Mereka jatuh satu demi satu di sistem lautan luas, yang merupakan kerugian besar. Sekarang si pembunuh telah muncul, tidak mungkin mereka bisa selamat. Apa? Gu Tianxing berkata, kamu bersama mereka. Jun Changqiao tampaknya menjadi tidak terlihat karena, mereka tidak berada di level yang sama. Tepatnya, invasi dunia luar berada di luar kemampuannya. Jika bukan karena tentara dan Meisha Moang, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memberikan kamera jarak dekat. Gu Zhaoxi, yang berada di pelukan ibunya, melihat Jun Changqiao dan tercengang. Dia terlihat agak akrab. Ada banyak seniman bela diri di alam atas. Untuk dapat melihat mereka di lautan manusia yang luas, ini mungkin adalah kekuatan khusus yang datang dari saudara hidup dan mati. Sayangnya,
Meskipun Jun Changqiao telah menemukan Gu Zhaoxi, selain berpikir bahwa dia sangat imut, dia tidak memperhatikan hal lain, apalagi berpikir bahwa dia adalah saudaranya yang telah bereinkarnasi. Siapa mereka? Sang pendongeng bergumam dalam hatinya. Sangat kuat. Heudi mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah dari pesawat yang lebih tinggi? Hah, hah. Tepat pada saat ini, Sang Jenderal mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, mengubahnya menjadi cetakan telapak tangan yang sangat besar yang menekan Gu Tianxing, berkata, Star Spirit Heavenly Suppression. Penekanan surgawi roh bintang. Nyonya Gu menyadari, jadi mereka dari dunia roh bintang. Di hadapan cetakan telapak tangan besar yang menekan, Gu Tianxing bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dunia ini sepertinya suka menjarah pesawat lain. Mereka seharusnya ada di sini untuk menyebabkan kehancuran. Ayah, Gu Zhaoxi berteriak, menakutkan sekali. Orang ini pasti berakting. Dia pasti ingin ayahnya merawatnya dengan cepat. Benar saja, ketika dia mendengar tangisan putranya, Gu Tianxing tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menebas dengan kapaknya. Wosh! Cahaya pedang yang tampaknya menembus langit dan bumi merobek, dan cetakan telapak tangan yang besar langsung terpotong menjadi dua, meninggalkan bekas pedang yang dalam di seluruh langit. Brengsek! Mata Jun Changqiao melebar. Saat pendongeng dan jenderal baru saja bertarung, efek khusus sudah maksimal. Namun, dibandingkan dengan serangan kapak pria parubaya yang tampak jujur ini, itu hanya kerdil. Suara mendesing, kapak meledak dan langsung menabrak kapal perang. Ledakan, api membubung ke langit, dan awan naik. Alam atas benar-benar sunyi, dan suasananya sedikit menakutkan. Jenderal itu menoleh dengan tidak percaya dan melihat bahwa kapal perang sekunder telah dihancurkan. Hatinya kacau balau. Pada saat ini, bawahannya melaporkan di telinganya, menurut analisis data terbaru, pria dan wanita yang tiba-tiba muncul memiliki kekuatan tempur lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000. Konsep ini sangat kabur, karena 23.000 juga bisa diklasifikasikan lebih dari 10.000. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah kapak terbang keluar dari dekatnya lagi dan menabrak kapal perang kedua dengan kekuatan yang kuat yang menembus ruang angkasa. Seluruh badan pesawat dengan cepat terbelah dua dan kemudian jatuh ke tanah dengan ledakan. Satu kapak, satu pembunuhan. Betapa menakutkan. Semua seniman bela diri di alam atas, termasuk pendongeng, terkejut pada saat ini. Gu Zhaoxi sedikit arogan. Pada saat ini, dia berharap dia bisa mengumumkan identitasnya di kehidupan sebelumnya dengan keras dan membiarkan alam atas iri padanya karena memiliki ayah yang luar biasa. Anda, jenderal itu berbalik dengan kaku, matanya berkedip ketakutan. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, lusinan lampu kapak melewatinya, dan lusinan kapal perang di langit dengan cepat terbelah dua. Bang bang bang, bang bang bang. Satu persatu, drone diserang oleh semacam tekanan dan meledak di tempat. Langit berkelap-kelip, menunjukkan pemandangan spektakuler seperti kembang api. Cukup, setelah beberapa saat, Gu Tianxing meletakkan kapaknya dan berkata dengan ringan, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Kembalilah dan beritahu Master Alam dari Alam Roh Bintang bahwa aku, Gu Tianxing, berada di Departemen Laut. Jika dia berani untuk menyerang lagi, saya pribadi akan pergi dan meminta dia untuk 1 atau 2 pelajaran. Ketakutan di hati Sang Jenderal semakin kuat. Orang ini sebenarnya menyebut Realm Master dari Star Spirit Realm. Mungkinkah dia berada di level yang sama dengan lelaki tua itu? Dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Setelah datang ke alam atas, dia sangat tenang dari awal hingga akhir. Namun, di depan ayah Gu Zhaoxi, dia tidak lagi memiliki sikap pembangkit tenaga listrik. Dia lebih seperti burung yang ketakutan. Enyahlah, Gu Tianxing berkata dengan ringan. Dia dapat dengan mudah membunuh jenderal ini, tetapi jika dia tidak mengirimnya kembali untuk menyampaikan pesan, dengan gaya Star Spirit Realm, mereka pasti akan mengirim orang untuk membunuhnya. Pergi, jenderal itu buru-buru berteriak. Suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, hampir 10.000 budak kembali ke satu-satunya kapal perang yang tersisa, dan kemudian dengan cepat melarikan diri dari alam atas dengan ekor di antara kaki mereka. Sial, leluhur iblis, yang berada di depan jendela kabin, melihat dunia yang berangsur-angsur memudar dan meraung dengan enggan, aku akan kembali. Kami aman, kami aman. Melihat para penyerbu melarikan diri dengan kerugian besar, para seniman bela diri di kota-kota besar di dunia atas bersorak. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada rasa pengalaman, tidak ada rasa partisipasi. Sistem berkata, ini juga berarti bahwa jalan tuan rumah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik masih sangat panjang.
Ya, Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan berkata, saya akan selalu bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sampai saya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Sang pendongeng juga terluka. Setelah bersembunyi di alam atas begitu lama, tidak mudah baginya untuk menemukan adegan menyelamatkan dunia. Pada akhirnya, itu direnggut oleh seorang pria parubaya yang sederhana dan jujur yang tiba-tiba muncul. Mendesah, betapa gagalnya. Di masa depan, lebih baik bercerita dengan jujur. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan berubah menjadi menulis buku. Alam atas, lusinan kapak yang tertinggal di langit sangat menarik perhatian. 49 kapal perang terbelah dua di pinggang, jatuh di posisi yang berbeda antara gunung dan sungai. Fakta bahwa mereka bisa tetap utuh setelah jatuh dari ketinggian menunjukkan betapa kuatnya pertahanan mereka. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menahan kapak ayah Gu Zhaoxi. Suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama setelah bencana di alam atas, beberapa kapal perang Diablo terbang. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Di bawah komando Zhong Yi, mereka berhenti di depan kapal perang yang rusak dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengangkatnya. Kemudian, mereka membawa mereka kembali ke sekte seperti semut pindah rumah. Kapal perang terbang yang rusak ini tidak lebih dari tumpukan besi tua bagi berbagai seniman bela diri. Namun, bagi para Taoist Taixuan, mereka jelas merupakan harta karun. Itu karena ada berbagai formasi yang tersisa pada mereka yang bisa digunakan untuk penelitian. Setelah setengah hari, kecuali beberapa reruntuhan kapal perang yang diambil oleh 10 sekte abadi utama, sisanya dipindahkan ke Gunung Abadi Kuno. Anggota Arai Hall pindah bersama. Mereka berdiri di depan reruntuhan seolah-olah mereka adalah teknisi profesional, menganalisis dan menghitung semua jenis data. Penatua Agung. Setelah beberapa saat, Sangguan Sinyao berkata, meskipun kapal perang utama rusak, menurut analisis awal, ada formasi cadangan di dalamnya. Itu harus dapat diperbaiki dan mengaktifkan beberapa fungsinya. Taoist Taixuan tersenyum dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Ada batasan untuk teknologi yang bisa dipelajari oleh drone. Sekarang ada kapal perang utama yang masih memiliki formasi yang bisa diaktifkan. Jika mereka bisa belajar satu atau dua hal darinya, mereka pasti akan mendapat banyak keuntungan. Arai Hall mulai bekerja lembur untuk penelitian. Jun Changqiao merasa lega karena menyerahkan penelitian semacam ini kepada Taoist Taixuan, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghibur pasangan Gu. Saat ini, dia berdiri tanpa malu-malu di depan celah spasial dan berkata, Senior, jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke sekte saya. Petik 2, petik 2. Pembangkit tenaga dari 10 sekte abadi utama yang berdiri di kejauhan semua memutar mata mereka. Dia menghancurkan hampir semua kapal perang dan menyelamatkan alam atas dari malapetaka. Dia pasti penyelamat mereka. Namun, karena kekuatan Gu Tianxing terlalu kuat, mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk berbicara. Sebaliknya, pria itu mengalahkan mereka. Pepatah lama itu benar, orang yang tak tahu malu tidak terkalahkan. Tidak dibutuhkan. Gu Tianxing menolak, berkata, kita masih harus kembali ke alam gunung dan laut. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan keganasan dan agresivitas kapal perang penghancur. Dia telah kembali menjadi pria parubaya yang tampaknya sederhana dan jujur. Melindungi alam atas dari bencana adalah kebaikan yang luar biasa. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, atas nama alam atas, saya ingin mengadakan perjamuan untuk mengucapkan terima kasih. Tolong jangan menolak. Kata-katanya indah, tetapi 10 sekte abadi besar dan seniman bela diri dari berbagai jalur tidak senang. Apa hak sekte Xuan untuk mewakili alam yang lebih tinggi? Di mana mereka seharusnya? Zenren Tonggu juga terdiam. Dia berpikir dalam hati, murid ini benar-benar tidak tahu malu. Hehe, baru sekarang dia sadar. Ini, Gu Tianxing memandang istrinya, mencari pendapatnya. Nyonya Gu berkata, putra kita pasti lapar setelah perjalanan yang begitu jauh. Karena mereka mengundangnya, mengapa dia harus menolak? Baik, Gu Tianxing tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Senior menyelamatkan alam atas dari bencana. Bahkan jika saya harus menghabiskan semua tabungan saya, itu tepat bagi saya untuk mengadakan perjamuan. Pada titik ini, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, tolong. Silahkan. Gou Sheng memimpin pasangan Gu dan penguasa alam gunung dan laut ke sekte sepanjang masa. Ini membuat para ahli dari 10 sekte abadi besar iri. Mereka semua kesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan tanpa malu-malu menyapa mereka sebelumnya. Mendesah. Dibandingkan dengan anak itu, mereka terlalu kurus.
Sekte sepanjang masa, Liu Wanshi memimpin anggota kafetaria dan mulai sibuk. Perjamuan itu masih sama dengan pesta kekaisaran Han Manchu. Jun Patriark, Gu Tianxing, yang sedang duduk di aula utama, menarik kembali perasaan spiritualnya dan memuji, untuk dapat mengelola sekte sedemikian rupa, tidak mudah. Dia sudah memeriksa kekuatan murid sekte dan menemukan bahwa banyak dari mereka tampaknya tidak memiliki bakat tinggi, tetapi mereka semua berada di alam transformasi inti. Ini agak sulit dipercaya. Bakat bela diri menentukan batas atas. Orang biasa seharusnya tidak memiliki basis kultivasi yang begitu tinggi. Senior Gu, kamu menyanjungku. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, prestasi junior saat ini dibangun di atas berkah leluhur saya. Oh, Gu Tianxing tertarik dan bertanya, siapa leluhurmu? Ini, Jun Changqiao pura-pura bermasalah. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkannya, aku tidak akan memaksamu, kata Gu Tianxing. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Senior Gu, sejujurnya, sekte sepanjang masa didirikan oleh 7 sage mendalam. Siapa? Mata Gu Tianxing melebar. 7 sage mendalam. Orang yang menciptakan Seven Profound Sung Lao Break. Betul sekali. Jun Changqiao sangat gembira. Jadi dia telah mendengar tentang 7 sage mendalam. Ini membuat segalanya lebih mudah. Pasangan Gu dan Rilem Lord Gunung dan Laut terkejut. Jika ahli yang begitu kuat sangat terkejut setelah mendengar tentang 7 sage mendalam, mungkinkah kultivasinya berada di atas mereka? Jun Patriark, Gu Tianxing berkata dengan nada ragu, apakah sekte sepanjang masa ini benar-benar legenda seni bela diri yang diciptakan oleh senior Seven Profound? Ketika dia mengucapkan kata-kata, legenda seni bela diri, nadanya jelas dipenuhi rasa hormat. Tentu saja, Jun Chang tersenyum dan berkata, penipuan semacam ini dengan nama pembangkit tenaga listrik adalah sesuatu yang diremehkan dan tidak akan pernah dilakukan oleh junior ini. Petu, sistem tidak bisa tidak meludah. Namun, ia harus mengakui bahwa tuan rumah mampu mengatakannya tanpa mengedipkan mata di bawah pertanyaan dari seorang ahli yang kuat. Itu benar-benar luar biasa. Hehe, Gu Tianxing tertawa. Jelas, dia tidak akan percaya. Senior Gu, jika kamu ragu, tolong, mari makan. Gu Tianxing yakin bahwa anak ini membual, jadi dia dengan paksa mengubah topik pembicaraan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berkata, tidak apa-apa. Setelah menggunakan trik ini ribuan kali, dia akhirnya mengalami kemunduran. Mengapa? Kenapa rasanya begitu akrab? Gu Zhaoxi berjalan di sekitar sekte sepanjang masa sendirian, dan pikirannya berantakan. Dari saat dia melangkah ke sekte sepanjang masa, dia merasa bahwa tempat ini familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Itu sedikit menyakitkan. Aku pernah ke sini sebelumnya. Gu Zhaoxi berhenti dan memegangi kepalanya. Dia berkata dengan tegas dalam hatinya, aku pasti pernah ke sini sebelumnya. Karena dia baru berusia 2 atau 3 tahun, para murid sekte sepanjang masa tidak menghentikannya dan membiarkannya berjalan di sekitar sekte tersebut. 15 menit kemudian, Gu Zhaoxi tiba di gunung belakang sekte sepanjang masa. Jun Changqiao telah menyimpan fasilitas sekte di cincin spasialnya terlebih dahulu, jadi tempat ini cukup sunyi. Dia bahkan bisa dengan jelas melihat lebih dalam ke dalam. Berderak, tiba-tiba, Gu Zhaoxi berhenti di jalurnya. Ekspresinya kaku, matanya yang jernih tertuju pada batu nisan di gunung belakang, karena kata-kata, makam penatua Gu Zhaoxi dari sekte sepanjang masa terukir di atasnya. Makamku, atau hanya kebetulan bahwa mereka memiliki nama yang sama. Gu Zhaoxi bergegas. Ketika dia melihat gambar yang ditempelkan di batu nisan dan rantai yang diletakkan di bawah, pikirannya seolah meledak. Kenangan membanjiri seperti banjir, terjalin menjadi pemandangan aneh di depan matanya. Dia memeluk kepalanya dan berjongkok di tanah. Wajah imutnya berangsur-angsur berubah menjadi menyeramkan. Aku ingat sekarang, akhirnya aku ingat. Gu Zhaoxi ingat alam atas. Dia mengingat banyak hal, kecuali kenangan yang paling penting. Karena itu, ketika dia datang ke sekte sepanjang masa, dia merasakan keakraban, tetapi dia tidak dapat mengingatnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Aku pernah ke sini sebelumnya. Gu Zhaoxi selalu percaya akan hal ini. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat makamnya dan melihat rantai yang dibuat dengan halus, ingatan yang tersegel di kedalaman kesadarannya muncul. Apa artinya ini? Cara terbaik untuk mengobati amnesia adalah dengan membawa pasien kembali ke tempat lama. Gu Zhaoxi berdiri dan berkata, tidak heran rasanya begitu akrab. Saya adalah seorang penatua sekte sepanjang masa di kehidupan masa lalu saya. Tetapi, dia berkata dengan kosong, bagaimana saya bergabung? Bagaimana saya mati? Petik 2.
Orang ini ingat bahwa dia adalah seorang penatua dari sekte sepanjang masa di kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak dapat mengingat bagaimana dia bergabung atau bagaimana dia meninggal. Sepertinya dia membutuhkan perawatan profesional untuk pulih sepenuhnya. Gowa, waktunya makan. Suara Mama Gu terdengar di telinganya. Gu Zhaoxi berhenti berpikir dan pergi ke kafetaria. Karena sebagian besar ingatannya telah pulih, dia akrab dengan jalan ke sana. Bahkan terasa lebih seperti rumah. Pesta Kekaisaran Manchu, Han disajikan. Cahaya bersinar di mana-mana, dan efek khusus dimaksimalkan. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, ini hanya teh biasa, tolong maafkan aku. Petik 2, ekspresi pasangan Gu menjadi menarik. Mereka belum pernah melihat pesta mewah seperti itu sejak mereka hidup dalam pengasingan. Silahkan, silahkan. Begitu mereka selesai berbicara, Gu Zhaoxi makan tanpa ragu-ragu, terlihat sangat lucu. Di bawaan yang dalam dari makanan lezat, lebih banyak ingatannya terbuka, memungkinkan dia untuk mengingat banyak kehidupan masa lalunya di sekte sepanjang masa, terutama ketika dia sering mengganggu Liu Wanshi untuk memasak untuknya. Rasanya sama, dan resepnya sama. Ini sangat enak. Gu Zhaoxi mengangkat kepala kecilnya, dan air mata mengalir tak terkendali. Dia makan kenangan, dia makan perasaan. Gowa. Mama Gu bertanya, mengapa kamu menangis? Gowa. Mulut Jun Changqiao sedikit berkedut. Apakah semua nama yang diberikan kepada anak-anak tokoh berpengaruh begitu sederhana dan tanpa hiasan? Nama panggilan saya juga sangat rendah dan tertutup. Mengapa saya tidak cukup beruntung memiliki orang tua yang begitu kuat? Beberapa orang akan bertanya, Gongsun Ruoli. Saya minta maaf. Dia adalah seorang penipu. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, perbandingan itu menjijikkan. Ibu, Gu Zhaoxi menyeka air matanya dan berkata, makanan ini sangat lezat. Dia bergumam dalam hatinya, aku harus menahan diri dan tidak membiarkan kucing keluar dari tas. Dia mengingat beberapa kenangan hidupnya di sekte sepanjang masa, tetapi dia tidak berniat untuk mengakui patriark. Lagi pula, orang tuanya hadir, dan itu akan menjadi berita buruk jika tersiar kabar. Gu Zhaoxi sudah merencanakan kehidupan masa depannya. Dia pertama-tama akan menjadi generasi kedua yang kuat tanpa khawatir, dan ketika dia lebih kuat, dia akan pergi ke Jianghu. Adapun kehidupan sebelumnya, dia harus melupakannya, dan dia tidak bisa memberitahu orang tuanya. Jun Changqiao dan Ye Xingchen jelas bereinkarnasi melalui kepemilikan, sementara dia benar-benar bereinkarnasi. Meskipun dia bisa menghadapi pasangan Gu dengan tenang, dia masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, alasan reinkarnasinya adalah semangat reinkarnasi. Suami Gu, Mama Gu tersenyum dan berkata, Gowa sangat senang sampai dia menangis. Dia sangat mencintai putranya. Jika Gu Zhaoxi senang, dia juga akan senang. Hahaha. Gu Tianxing mengangkat cangkirnya dan berkata, Jun Patriark, terima kasih atas keramahan Anda. Sebagai suami dengan status paling rendah dalam keluarga, jika istri dan putranya bahagia, dia pasti akan lebih bahagia. Senior Gu, Jun Changqiao minum secangkir anggur, lalu melihat monster buaya di sampingnya dan berkata, ini. Realm Lord of the Mountain and Sea Realm masih mengudara. Dia bahkan tidak mengambil sumpitnya. Jika bukan karena pasangan Gu, dia pasti sudah kembali. Dia tidak akan menurunkan dirinya untuk makan di sebuah sekte. Aku lupa memperkenalkanmu. Gu Zhaoxi meletakkan sumpitnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah Realm Lord of the Mountain and Sea Realm. Mata Jun Changqiao melebar. Dia telah belajar tentang keberadaan alam gunung dan laut dari peta bintang di petarung, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria jelek yang duduk di sebelahnya ini adalah Raja Alam. Permisi. Jun Changqiao buru-buru berdiri dan mengangkat cangkirnya. Permisi. Realm Lord of the Mountain and Sea Realm mendengus dingin. Gu Tianxing tahu bahwa orang ini adalah binatang buas dan tidak mengerti cara-cara dunia, jadi dia tersenyum dan berkata, putrinya bertunangan dengan putra saya, jadi kami bisa dianggap menantu. Sudah berakhir. Kalimat ini memprovokasi Gou Sheng lagi. Orang tuanya sangat kuat, dan ayah mertuanya adalah Realm Lord. Dia benar-benar reinkarnasi dari dewa. Namun, jika ayah terlihat seperti ini, seberapa baik putrinya? Seperti yang diharapkan, dengan status tertinggi datang kehilangan kebahagiaan. Jika itu saya pasti akan mempertimbangkannya. Makannya memakan waktu sekitar 1 jam. Meskipun pasangan Guklan sangat puas dengan makanannya, mereka tidak kehilangan sikap ahli yang kuat, mereka juga tidak mengikuti aturan selera. Sebaliknya, Realm Lord of the Mountain and Sea Realm yang angkuh menggigit makanan, dan kemudian kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jun Patriark, di luar sekte,
Gu Tianxing menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas keramahan Anda. Senior Gu menyelamatkan alam atas dari bencana. Inilah yang harus dilakukan junior ini. Jun Changqiao berkata, tetapi di dalam hatinya, dia berteriak, kamu menyeka mulutmu dan pergi setelah makan. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berteman. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pasangan Gu dan Rilem Lord of the Mountain and Sea Rilem terbang keluar dari sekte sepanjang masa dan bergabung ke dalam celah spasial di langit. Sebelum pergi, Gu Zhaoxi melihat kembali ke sekte sepanjang masa dengan enggan dan berkata, perlakukan saja seolah-olah Gu Zhaoxi sudah mati. Dia tidak melewatkan makanannya. Sebaliknya, dia merindukan martial Dao. Rasa sakit, duka, Gu Zhaoxi mengikuti orang tuanya ke celah spasial. Rasa kehilangan yang kuat melonjak di hatinya. Dia hanya ingat beberapa hal di sekte sepanjang masa. Dia tidak ingat bahwa dia dan Jun Changqiao adalah saudara angkat, dia juga tidak ingat bahwa alasan kematiannya adalah untuk melindungi orang-orang di alam atas. Dia berpikir bahwa mereka akan bersatu kembali sebagai saudara, tetapi pada akhirnya, mereka adalah orang asing. Mendesah, Jun Changqiao juga sedikit kecewa. Adapun alasannya, tidak perlu disebutkan. Kepala keluarga, pada saat itu, Zhen Dejun mentransmisikan suaranya, saya punya penemuan baru. Di bawah puncak formasi Arai, kapal perang utama dari Star Spirit World yang terbelah menjadi dua tergeletak di sana dengan tenang. Karena aktivasi susunan cadangan di kokpit, beberapa fasilitas beroperasi. Jun Changqiao masuk, melihat struktur yang menyerupai pesawat ruang angkasa, dia berseru, sungguh kombinasi sempurna antara martial Dao dan teknologi. Kepala keluarga, Sangguan Sinyao berkata, kapal perang utama ini memiliki peta alam semesta yang lebih lengkap. Oh, Jun Changqiao berjalan mendekat dan melihat platform cekung di tengah. Sebuah layar diproyeksikan di atasnya. Ada banyak pesawat dan catatan di atasnya. Jelas, itu adalah peta alam semesta yang lebih profesional. Lebih-lebih lagi, itu termasuk alam bawah. Jun Changqiao hanya melihat sekilas dan menemukan benua Tianyuan. Dia mengerutkan kening, sebuah pesawat yang ada di alam atas memiliki ambisi untuk menyentuh alam bawah. Dia mengamati dengan cermat, tidak ada benua bintang jatuh. Ini berarti bahwa penjelajahan alam bawah belum meluas ke seluruh alam semesta. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Petik 2. Tiba-tiba, suara yang mirip dengan alarm terdengar. Jun Changqiao berbalik untuk melihat layar di depan kokpit. Sederet kata yang tidak bisa dia mengerti muncul di sana. Dia meminta bantuan sistem, terjemahkan. Coba lihat sendiri, suara mendesing. Sebuah kekuatan khusus melonjak ke lautan kesadarannya, memungkinkan Jun Changqiao untuk langsung memahami kata-kata yang muncul di layar. Isinya adalah, armada ke-10 dari dunia roh bintang telah menjelajahi alam bawah dan menemukan dunia yang disebut benua bintang jatuh. Kami sedang bersiap untuk melancarkan serangan. Jenderal, tolong beri kami petunjuk. Sistem memberi Jun Changqiao kemampuan untuk membaca bahasa pesawat lain, tetapi itu menyebabkan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Patriark, ada apa? Zhen Dejun dan Sangguan Sinyao tercengang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Mengapa dia tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh? Ledakan. Tiba-tiba, Jun Changqiao menabrak dinding bagian dalam kokpit dan berkata dengan marah, jika kamu berani menyentuh rumahku, aku akan menghancurkan alam jiwa astral. Jangan katakan itu. Sistem berkata, cepat dan kirim instruksi sebagai jenderal. Katakan pada mereka untuk menyerang benua bintang jatuh. Ya. Petik 2. Jun Changqiao bergegas ke layar tetapi segera meraung lemah. Ini bukan telepon atau komputer. Tidak ada metode input. Bagaimana saya harus mengirim instruksi? Petik 2, petik 2. Sistem terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa armada ke-10 menyerang benua bintang jatuh, bagaimana mereka bisa menghentikannya jika mereka tidak tahu cara menggunakannya? Selain itu, transmisi yang relatif maju semacam ini harus memiliki pengenalan identitas. Akan sulit bagi siapa saja yang bukan seorang jenderal untuk dikenali. Kepala keluarga, Zhen Dejun bertanya, ada apa? Jun Changqiao membaca kata-kata di layar. Ketika dia dan Sangguan Sinyao mengetahuinya, mereka sangat marah. Meskipun alam atas memiliki atribut yang lebih kuat dan alam yang lebih tinggi, bagi kebanyakan orang di sekte sepanjang masa, benua bintang jatuh adalah rumah mereka. Sekarang ditargetkan oleh pesawat yang lebih tinggi, situasinya jelas tidak optimis. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata dengan cemas, kita harus kembali dan membantu. Bagaimana kita kembali? Pertanyaan ini mengejutkannya. Sangat mudah untuk naik, tetapi sulit untuk turun. Pada saat ini, meskipun mereka tahu bahwa benua bintang jatuh sedang dalam masalah,
mereka tidak dapat menyelinap turun karena pembatasan aksioma surgawi. Benar, Jun Changqiao memikirkan sesuatu dan segera memanggil raksasa hitam putih. Keduanya pernah ke alam bawah sebelumnya, jadi mereka harus memiliki cara khusus untuk kembali. Setelah mengetahui hal ini, raksasa putih berkata dengan canggung, Patriark, kita dapat menggunakan teknik pembalikan langit dan bumi untuk menyelinap ke alam bawah. Namun, ada batasan jumlah orang, dan kita tidak dapat melarikan diri dari surga. Sanksi aksioma, alam kita akan ditekan ke alam penusuk void. Berapa banyak orang yang bisa kamu kirim? 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao merasa tertekan. Dia tidak peduli dengan batasan wilayah karena dia tidak percaya bahwa seniman bela diri dari alam yang lebih tinggi akan tetap berada di puncak mereka ketika mereka datang ke alam bawah. Selama dia membawa cukup banyak orang, dia seharusnya bisa menghadapi mereka. Pada saat yang sama, dia juga bisa berakting dengan cantik. 2. Baik, Jun Changqiao berkata, cepat dan kirim aku ke alam bawah. Kepala keluarga, raksasa hitam berkata, teknik agung pembalikan semesta hanya dapat mengangkut seniman bela diri rilem inti berputar. Ketika Jun Changqiao mendengar ini, dia merosot kembali ke kursinya. Tidak masalah jika ada batasan jumlah orang. Selama dia diturunkan, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan armada pertama dengan kekuatan dan cheat-nya sendiri, dia masih bisa menghancurkan armada ke-10. Menguasai, Jun Changqiao memandang sesepuh Taixuan yang pendiam dan bertanya, apakah ada cara? Tidak ada jalan lain. Orang tua Taixuan menggelengkan kepalanya. Ada cara untuk bangun, tetapi tidak ada cara untuk turun. Pada saat ini, sistem berkata, ini masih lebih dapat diandalkan untuk menyegarkan toko. Itu satu-satunya cara. Jun Changqiao hanya bisa fokus pada toko. Lagi pula, ketika dia pertama kali datang ke alam atas, dia mengandalkan item untuk dikembalikan. Namun, pada saat ini, lelaki tua Taixuan berkata, saya dapat mencoba memperbaiki kapal perang ini. Mungkin ada cara untuk kembali ke alam bawah. Mata Jun Changqiao berbinar. Jangan dengarkan dia. Sistem berkata, siapa yang tahu jika penelitian akan berhasil. Bahkan jika berhasil, sudah terlambat. Memang, Jun Changqiao berpikir keras. Benua bintang jatuh berada dalam masalah. Dia tidak bisa membuang waktu. Meskipun kapal perang ini telah dibelah, struktur keseluruhannya tidak rusak. Jika dipindahkan ke alam rahasia ruang waktu, itu harus diperbaiki dalam 4 hingga 6 jam, kata lelaki tua Taixuan itu. Apa kamu yakin? Saya yakin. Bagus, perbaiki dengan cepat. Petik 2, petik 2. Sistem rusak. Orang tua Taixuan ini sengaja melawanku. Pada hari yang sama, kapal perang dikirim ke alam rahasia ruang waktu, dan semua anggota Aula Arai masuk untuk memperbaikinya. Jun Changqiao sangat lega menyerahkan masalah ini kepada lelaki tua Taixuan, tetapi karena dia khawatir tentang keselamatan benua bintang jatuh, dia sengaja datang untuk mengambil alih komando dan bahkan berpartisipasi aktif dalam penelitian. Sekte sepanjang masa, suasana menjadi sangat tegang. Semua murid tahu bahwa armada ke-10 dari dunia roh bintang akan menyerang benua bintang jatuh. Pada saat ini, mereka sangat khawatir dan cemas karena keluarga mereka berada di alam bawah. Kakak senior kedua, Su Xiaomo berkata, bisakah kita kembali? Ya, mata Li Qing yang tegas. Orang tuanya dan Su Xiaomo berada di alam bawah, terutama wanita tercinta mereka di kota tulang besi. Meskipun mereka diliputi kecemasan, mereka masih bisa tetap tenang karena kepercayaan mereka pada Patriark. Pada saat ini, apakah itu Long Xiang, Li Fei, atau Li Tiantian, mereka semua dengan cemas menunggu, berdoa agar benua bintang jatuh tidak akan diserang. Lebih cepat, di alam rahasia ruang waktu, Jun Changqiao memandang para pekerja sambil mendesak anggota Aula Arai untuk mempercepat prosesnya. Tidak seperti Li Qingyang, dia tidak memiliki kerabat sedarah di alam bawah, tetapi dia memiliki Bibi Wang, kepala keluarga Ai, Tuan Kota Xie, dan lainnya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan mereka terluka. Di alam bawah, 10 kapal perang baja ditangguhkan dalam kegelapan. Kapten, di kapal perang utama, seorang bawahan berkata, Jenderal belum mengirim instruksi apapun. Duduk di kursi komando, seorang pria berusia awal 20-an memegang sisi wajahnya dengan satu tangan dan berkata, hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk berteleportasi dari alam bawah ke alam atas. Mengapa belum ada jawaban? Petik 2. Kapten, bawahan itu berkata, benua bintang jatuh ini agak aneh. Sebenarnya ada banyak susunan teleportasi yang lebih canggih di dalamnya. Oh, pemuda itu cukup terkejut. Dunia roh bintang tempat dia berada juga memiliki sistem teleportasi, tetapi itu juga dibuat setelah waktu yang lama.
Itu di luar imajinasinya bahwa dunia alam bawah memilikinya. Kami tidak menunggu lagi. Dia berdiri dan berkata, serang. Meminta jenderal untuk memberikan instruksi tidak lebih dari masalah rutin. Sekarang kapal perang itu berada di alam bawah. Sebagai kapten kapal perang ke-10, dia secara alami memiliki otoritas mutlak untuk memberikan segala macam perintah. Ya, desir, desir, desir. Dalam sekejap, 10 kapal perang yang berlabuh di pelabuhan itu dengan cepat menarik kembali jangkar mereka dan berlayar. Benua bintang jatuh. Dalam beberapa tahun sejak Jun Changqiao pergi, ada cukup banyak perubahan. Pertama, karena susunan teleportasi super, banyak hal menjadi lebih sederhana dari sebelumnya. Kedua, karena 12 utusan patroli, seluruh dunia menjadi harmonis dan stabil. Pada hari ini, Yangzhou Barat Daya sangat ramai. Karena klan tulang besi yang asli telah resmi didirikan beberapa dekade yang lalu pada hari ini. Untuk memperingati klan ini dan untuk mengingat legenda kenaikan, banyak kekuatan dan keluarga secara spontan datang ke kota Qingyang dan kota tulang besi. Jun Patriark, di Yunlein, Xie Guangqun duduk di dekat jendela dan mengangkat gelas anggurnya untuk melihat ke langit. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Tidak mungkin. Aisang menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang legenda seperti Jun Patriark ditakdirkan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di alam atas. Baginya, benua bintang jatuh tidak lebih dari tempat tinggal sementara yang paling tidak mencolok selama bertahun-tahun. Mustahil, tetua sekte Changshan Ma Yunteng masuk. Karena mereka akrab satu sama lain, dia duduk di kursi kosong dan berkata, dengan kepribadian Jun Patriark, dia pasti akan kembali mengunjungi kita teman lama. Betul sekali, Tuan Ai berkata dengan agak malu, saya mengatakan hal yang salah. Saya akan menghukum diri saya sendiri dengan cangkir. Bersenandung, tiba-tiba, gelas anggur bergetar, meja bergetar, dan seluruh Yunlein bergetar. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka bergegas keluar. Di langit, ruang secara bertahap terkoyak, dan satu demi satu raksasa besar terbang masuk. Makhluk dari benua bintang jatuh. Petik 2. Anda akan menjadi budak dari dunia roh astral. Ini adalah kehormatan tertinggi. Kamu harus berterima kasih. 10 kapal perang muncul tanpa diundang dan melayang di langit benua bintang jatuh. Aura kuat yang mereka pancarkan segera menekan semua makhluk hidup. Ini buruk. Yunhe berjalan keluar dari aula utama Martial Alliance dengan ekspresi mengerikan. Sebelum Jun Changqiao naik dengan sektenya, dia khawatir bahwa benua bintang jatuh akan menghadapi masalah di masa depan. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan berbagai formasi pertahanan di luar alam semesta sebelumnya. Sekarang, itu tidak menghentikan mereka, dan mereka bahkan tidak memperhatikan mereka. Jelas bahwa mereka sangat kuat. Desir, desir, 9 kaisar bela diri agung terbang keluar dari pengasingan mereka dan melayang di bawah kapal perang. Ekspresi mereka juga sangat serius. Saat ini, aliansi bela diri, yang didirikan oleh Jun Changqiao, memiliki otoritas mutlak di benua bintang jatuh. Namun, 9 dari mereka adalah kaisar bela diri yang dihormati. Mereka pasti akan menonjol ketika benua dalam bahaya. Apa yang salah? Sebuah suara datang dari kapal perang utama. Kamu tidak yakin? Desir, Yunhe terbang dan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Teman, mari kita bicara dengan baik. Aku sudah bilang. Kamu akan menjadi budak. Itu sangat arogan dan sombong. Itu tidak memberi benua bintang jatuh kesempatan sama sekali. Yunhe mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa benua bintang jatuh terkait dengan alam atas. Sejak awal, dia telah menyimpulkan bahwa pihak lain tidak datang dengan niat baik. Selain itu, aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Dia tidak bisa melawan mereka, jadi dia hanya bisa menakuti mereka dengan latar belakangnya. Hahaha. Sebuah tawa datang dari kapal perang utama. Aku khawatir alam atas yang kamu sebutkan tidak ada lagi. Dia telah menerima berita bahwa armada pertama telah menyerang alam atas. Menurut waktu, mereka seharusnya sudah sampai di tujuan dan berhasil menghancurkannya. Alam atas, tidak ada lagi. Ekspresi Yunhe menegang. Kesabaran saya terbatas. Sebuah suara datang dari kapal perang utama. Aku akan memberimu waktu 15 menit untuk mempertimbangkan. Kalau tidak, desir, lubang palka kapal perang utama tiba-tiba terbuka. Seberkas cahaya melesat keluar dan mendarat di area tak berpenghuni di benua bintang jatuh. Itu menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga dan awan jamur yang megah. Petik 2, Yunhe, 9 kaisar bela diri agung, dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kekuatan ini cukup untuk menghapus semuanya.
Ini sudah berakhir. Ma Yunteng, Ai Sangyao, dan yang lainnya yang berada di Iron Bonnet Town meratap dalam hati mereka, sudah berakhir kali ini. 10 kapal perang memancarkan tekanan absolut, dan sinar cahaya kuat yang ditembakkan barusan membuat mereka merasa putus asa. Sekte sepanjang masa, alam rahasia ruang waktu. Jun Changqiao menyeka keringat dari dahinya saat dia membakar semua jenis biji dengan kekuatan roh api. Taixuan dapat memperbaiki sistem susunan yang rumit di dalam kapal perang utama, tetapi dia harus menggabungkan dua bagian yang rusak kembali menjadi satu. Ini tentang waktu. Fan Yezi, yang berdiri di samping, berkata, itu bisa diperbaiki. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan lava. Menutup, Zhong Yi memerintahkan. 10.000 Meisha yang berdiri di depan dua bagian kapal perang mendorong mereka bersama-sama, merekatkannya bersama. Zi, lava cair merembes ke dalam retakan, dan setelah mendingin, retakan itu benar-benar tertutup. Sistem memuji, dengan keterampilan tuan rumah, Anda setidaknya berada di level tukang las kelas khusus. Ini sedikit membuang-buang bakat Anda untuk membangun kapal induk dan stasiun luar angkasa. Enyahlah, Jun Changqiao tidak punya waktu untuk bercanda dengannya. Dia memandang tetua Taixuan dan berkata, Tuan, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Ya, Penatua Taixuan memimpin tim formasi ke kapal perang utama dan mulai menghubungkan berbagai sistem formasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua peserta, semua murid yang menunggu di luar, terbakar kecemasan. Di luar, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Kakak kedua, Su Xiaomo mencengkeram dadanya dan berkata, aku punya firasat buruk. Jangan terlalu banyak berpikir, meskipun Li Qingyang terlihat tenang, hatinya kacau karena dia juga merasakan pertanda buruk. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah kapal perang besar terbang keluar dari alam rahasia ruang waktu dan menggantung di atas sekte sepanjang masa seperti awan gelap yang bergulir. Karena menghalangi matahari, semuanya menjadi gelap. Kesuksesan, kita bisa kembali ke alam bawah. Semua murid bersemangat. Klik, kabin bawah kapal perang utama secara bertahap terbuka. Setiap orang, suara Jun Changqiao datang, ikuti aku kembali ke benua bintang jatuh. Ya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, 100.000 murid terbang ke kapal perang utama, diikuti oleh Sun Mucheng dan anggota baru lainnya. Ketika benua bintang jatuh dalam masalah, seluruh sekte dimobilisasi. Di ruang kontrol, setelah memeras otaknya, tetua Taixuan masih meletakkan telapak tangannya di tanda formasi. Wosh, kapal perang baja diaktifkan dan langsung memasuki kekosongan. Tolong atur koordinatnya. Sebuah suara mekanik datang. Alam yang lebih rendah. Benua bintang jatuh. Koordinat dikonfirmasi. Mengaktifkan mode antar jemput. Perkiraan waktu kedatangan adalah 15 menit. Wosh, di ruang angkasa yang dalam, kapal perang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju area yang tampaknya tak berujung dengan kecepatan tinggi. Segera, itu mencapai titik koneksi alam semesta atas dan bawah, mengabaikan batasan langit dan bumi dan bergabung secara paksa. Bersenandung, lambungnya bergetar dan dengan cepat pulih. Pergi ke alam bawah. Petik 2, petik 2. Mulut tetua Taixuan berkedut sedikit ketika dia mendengar pemberitahuan itu. Seberapa kuat teknologi formasi di alam roh astral? Ini bisa sangat mudah untuk menyelinap masuk. Kepala keluarga, Su Xiaomo berkata dengan terkejut, ranahku tidak ditekan. Saya juga, para murid di dalam kapal perang semua tercengang. Ketika mereka pergi ke alam bawah, mereka siap untuk menekan alam mereka, tapi tidak ada yang terjadi. Ini merepotkan. Jun Changqiao mengerutkan kening. Jika alamnya dan murid-muridnya tidak ditekan, armada ke-10 dari alam roh astral pasti akan dapat menghindarinya. Belum lagi rilem pencarian kebenaran, bahkan seorang kultivator inti kelahiran kembali dapat membunuh benua bintang jatuh dalam sekejap. Buru-buru. Wosh, saat mereka bergegas maju dengan cemas, benua bintang jatuh secara bertahap muncul dalam visi mereka. Kita akan mencapai tujuan kita. Suara mekanis terdengar di kapal perang, langsung mengaduk hati para murid sekte sepanjang masa, membuat mereka semakin khawatir apakah rumah mereka telah dihancurkan. Suara mendesing. Sesaat kemudian, itu bergabung ke benua bintang jatuh. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan yang lainnya melihat laut gunung yang bobrok melalui kabin, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menegang. Membunuh. Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan mata terbuka lebar, bunuh mereka semua. Retakan, kabin bawah perlahan terbuka,
dan para murid sekte kuno yang lahir di dunia ini dan kemudian naik ke alam atas terbang dalam kemarahan. Mereka mengumpulkan semua jenis kekuatan dan meledakkan drone yang terus-menerus terbang di sekitar. Kapten, di kapal perang utama armada ke-10, seorang bawahan berseru, kapal perang utama armada pertama ada di sini. Apa? Pria parubaya yang sedang mencicipi anggur tercengang. Dia telah mengirim instruksi sebelumnya, tetapi sang jenderal tidak menjawab. Kenapa dia tiba-tiba datang sendiri? Ledakan. Tiba-tiba, tubuh bagian luarnya diserang dengan keras, membuatnya terbang dan menabrak dinding. Ketika dia berdiri dengan susah payah, dia melihat seorang pria muda dengan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya tergantung di luar kabin. Ledakan. 9 kapal perang di dekatnya semuanya meledak. Di bawah penerangan api dan energi, pria itu tampak seperti iblis yang turun ke dunia. Kapten, bawahan itu berkata dengan ngeri, 9 kapal perang dihancurkan. Bang! Tiba-tiba, Jun Changqiao memecahkan kaca pintu kabin dengan pukulan dan bergegas masuk. Dia meraih leher pria yang kultivasinya hanya di alam dan penyempitan ke-9 dan berkata dengan suara dingin, hubungi markas segera dan beritahu mereka, bahwa aku, Jun Changqiao, bukanlah manusia sampai aku menghancurkan dunia roh astral. Dia sangat marah. Dia mengamuk lagi. Alasannya adalah bahwa benua bintang jatuh terkoyak dalam waktu singkat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah pemboman drone, dan sekte dan kota yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ketiadaan. Jun Changqiao tidak lagi peduli apakah keluarganya dan murid-muridnya terluka atau tidak. Hanya ada satu pemikiran kuat di benaknya. Dunia roh astral, aku harus menghancurkannya. Di bawah kekuatan absolut alam semesta bagian atas, benua bintang jatuh bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dalam waktu singkat, gunung dan sungai hancur, dan bumi runtuh seolah-olah itu adalah akhir dunia. Jun Changqiao melayang di udara, menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengobrak-abrik kapal perang ke-10 dan kaptennya, dia belum tiba tepat waktu untuk menyelamatkan orang-orang dari api dan air. Dia percaya bahwa dia memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan untuk itu. Sistem berkata, setidaknya tuan rumah menyelamatkan dunia ini. Meskipun bagian dalam benua rusak parah, sistem aksioma surgawi masih ada. Setidaknya itu berarti dia datang tepat waktu. Jika dia selangkah lebih lambat, benua bintang jatuh pasti akan hilang. Ding, tuan rumah menghabiskan 1000 poin reputasi dan memperoleh mesin pemulihan sungai Mountain X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Desir. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan barang yang baru saja dia beli. Itu adalah kotak besi besar yang tergantung di udara. Keempat pintu terbuka, dan makhluk seperti peri terbang keluar dan berkumpul di benua bintang jatuh. Bas-bas, ruang yang hancur secara bertahap sembuh, dan gunung dan sungai yang runtuh secara bertahap terhubung kembali. Mesin pemulihan sungai gunung yang dibeli dengan poin reputasi jauh lebih profesional daripada mesin modifikasi medan. Itu benar-benar dapat memulihkan dunia yang hancur dalam waktu yang sangat singkat. Namun, kota dan bangunan yang hancur tidak dapat diperbaiki, dan makhluk yang mati juga tidak dapat diperbaiki. Ini adalah hutang. Jun Changqiao menuliskannya di buku catatan kecil. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menantang dunia roh astral sekarang, tapi dia pasti akan menghancurkannya di masa depan. Sebagai tanah suci seni bela diri yang paling berharga, Iron Bonnet Town tidak luput. Hampir 90% bangunan hancur. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah tidak terlalu banyak korban. Tuan Kota Sie, kepala keluarga Ae, dan yang lainnya selamat. Faktanya, meskipun benua bintang jatuh mengalami pukulan fatal, tidak banyak makhluk yang mati. Alasannya adalah bahwa perintah armada ke-10 bukanlah untuk menghancurkan makhluk tetapi untuk menaklukkan mereka. Oleh karena itu, mereka terutama menghancurkan rumah mereka. Jun Patriark, Yun dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku sudah mengecewakanmu. Dia adalah penjabat pemimpin aliansi bela diri, dan tugasnya adalah menjaga perdamaian dunia. Musuh terlalu kuat, Jun Changqiao berkata, itu bukan salahmu. Ma Yunteng, Ai Sangyao, dan yang lainnya berdiri di samping. Merupakan hal yang menyenangkan untuk melihat Jun Patriark lagi, tetapi karena bencana yang diderita benua bintang jatuh, mereka semua memasang wajah pahit. Hari berikutnya, ruang yang retak dan gunung serta sungai yang runtuh pada dasarnya telah dikembalikan ke keadaan semula. Namun, jejak perbaikan masih bisa terlihat, dan butuh waktu untuk menghaluskannya secara perlahan. Taixuan Shengzong, Sekte Cahaya Terang, dan sekte besar lainnya mulai membangun kembali setelah bencana. Setelah para murid sekte sepanjang masa membersihkan medan perang,
mereka bersatu kembali dengan orang yang mereka cintai di Ironbone Town. Suasana berubah dari keras menjadi hangat. Li Qingyang pertama-tama memberi hormat kepada ayahnya sebelum mencari Sister Qiao, R. Adegan mereka memamerkan kemesraan tidak diperlihatkan ke kamera, kalau-kalau itu sangat beberapa orang lajang. Bibi Wang, duduk di Yunlei Inn yang setengah runtuh, Jun Changqiao menyeka mulutnya dan berkata, semangkuk mie lagi. Dengan koki emas seperti Liu Wanxi yang merawatnya, makanannya pasti tidak akan buruk. Namun, dia masih menyukai mie Bibi Wang. Ini karena dia telah diselamatkan berkali-kali ketika dia dalam kondisi terburuknya. Kapan kau meninggalkan? Bibi Wang bertanya sambil memasak mie. Dalam beberapa hari, Jun Changqiao tidak berencana untuk tinggal lama di benua bintang jatuh karena tempat ini tidak bisa lagi memberinya ranah bela diri yang lebih tinggi. Jika dia ingin menjadi lebih kuat dan menyelesaikan skor dengan Star Spiritual, dia hanya bisa berkembang di alam semesta bagian atas. Bibi Wang berkata, beberapa tahun setelah kamu pergi, Tuan Istana dari Istana Miaohua sering datang ke kota tulang besi dan sering berdiri linglung di ruang kosong gunung tulang besi. Sekarang setelah kamu kembali, bukankah kamu berencana untuk mengunjunginya? Dia mengambil mie dan berbalik. Jun Changqiao sudah pergi. Istana Miaohua. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue mengorganisir para murid untuk membangun kembali sekte yang rusak. Bersenandung, ruang bergetar, dan Jun Changqiao muncul dari udara tipis. Jun, Patriark, para murid Istana Miaohua berseru. Ekspresi Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue berubah jelek. Kamu berdua, Jun Changqiao menarik kembali pikiran spiritualnya dan bertanya dengan bingung, di mana Tuan Istana Si? Pertanyaan ini membuat ekspresi Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue menjadi lebih buruk. Bahkan ada rasa sakit di mata mereka. Apa yang terjadi? Tuan Istana, dia, hilang. Hilang. Jun Changqiao mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Bibi Wang, si Jingxuan akan datang ke Ironbone Town sesekali, tetapi dia tidak pernah muncul lagi. Alasannya karena dia menghilang. Suatu malam 5 tahun yang lalu, ada fenomena aneh di langit, dan Tuan Istana menghilang. Zhang Sun Fanghua mengingat hari itu, wajahnya sudah berlinang air mata. Apakah kamu sudah mencarinya? Aku sudah mencarinya selama 5 tahun terakhir. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Dia melepaskan pikiran spiritualnya dan langsung menyelimuti seluruh benua bintang jatuh, tetapi dia tidak menemukan si Jingxuan. Dia segera menemukan jawaban di dalam hatinya. Dia tidak ada di pesawat ini. Mungkinkah dia pergi ke pesawat lain? Sistem bertanya. Setelah benteng langit berbintang dihancurkan dan digantikan oleh benua bintang jatuh, banyak pesawat sering datang untuk berdagang, jadi sangat mudah bagi seniman bela diri untuk pergi. Aku akan pergi mencarinya. Jun Changqiao meninggalkan Istana Miaohua dan menyatu dengan alam semesta. Segera, dia berkeliling pesawat di sekitarnya. Setelah memasuki alam pencarian kebenaran dan tidak menekan wilayahnya, dia, yang berada di alam semesta yang lebih rendah, dapat melintasi kehampaan dengan menjentikkan jarinya dan menyebar ke seluruh alam. Dia bisa dikatakan sebagai dewa yang maha kuasa. Namun, setelah mencari beberapa hari dan ratusan pesawat, Jun Changqiao masih tidak menemukan si Jingxuan, jadi dia berhenti di alam semesta dan menebak, dia tidak di alam bawah. Mungkinkah dia pergi ke alam atas? Sistem berkata, gadis itu dapat mencapai tingkat Kaisar Agung hanya dalam beberapa tahun. Mungkin dia menggunakan beberapa metode untuk menyelinap. Jun Changqiao menebak. Sistem itu diam. Bukan tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri tingkat rendah untuk menyelinap dengan mengandalkan kapal perang untuk membawa seluruh sekte kembali ke alam bawah. Jun Changqiao kembali ke benua bintang jatuh. Jejak jahitan di langit telah benar-benar menghilang. Urutan langit dan bumi beroperasi secara normal, dan energi spiritual yang hilang berangsur-angsur pulih. Jun, Patriark, Tuan Kotahan berkata, kamu akhirnya kembali. Dia bergegas ketika Jun Changqiao pergi ke Istana Miaohua, tetapi dia akhirnya menunggu beberapa hari di kota tulang besi. Apa masalahnya? Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Tuan Kotahan mengeluarkan harta karun yang tampak seperti cermin perunggu, dan pemandangan langit yang terkoyak berulang kali muncul di sana. Ini adalah, Jun Changqiao bertanya. Tuan Kotahan berkata, 5 tahun yang lalu, ada anomali alam, dan kebetulan pertempuran harimau naga untuk hegemoni diadakan. Han ini menggunakan susunan proyeksi untuk merekam adegan ini. Jun Changqiao buru-buru mengambilnya dan melihatnya dengan cermat beberapa kali. Anomali yang ditangkap hanya ada untuk waktu yang singkat, tetapi seluruh proses seolah-olah ruang dicabik-cabik oleh tangan besar. Itu buatan manusia, Jun Changqiao mengkonfirmasi. Sistem berkata, untuk dapat merobek ruang dengan mudah, kekuatan ini pasti datang dari alam atas.
Anomali alami, hilangnya Palace Master Si. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, mungkinkah dia dibawa pergi oleh orang yang merobek ruang? Itu mungkin. Jarang bagi mereka berdua untuk setuju. Jun Changqiao bingung, kekuatan Tuan Istana Si tidak tinggi, mengapa seorang ahli menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawanya pergi? Sistem berkata, ada energi khusus di tubuh gadis itu, mungkinkah itu menyembunyikan beberapa rahasia? Jun Changqiao terdiam. Sejak dia menyembuhkan penyakit mata si Jingxuan, dia tidak memikirkan atribut khusus itu. Lagi pula, itu tidak membahayakannya. Sekarang sistem menyebutkannya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Apakah itu berkat atau kutukan bahwa dia dibawa pergi? Itu seharusnya menjadi berkah. Jika itu kutukan, lalu mengapa orang yang merobek ruang harus melalui banyak kesulitan untuk membawanya pergi? Saya harap begitu. Istana Miaohua adalah salah satu dari dua sekutu sekte sepanjang masa, jadi Jun Changqiao tentu saja tidak ingin Tuan Istana Si berada dalam masalah. Qing Yang, lewati pesanannya, kami akan kembali besok. Ya,